قرآن كريم محفوظ والمؤمن اللي يفوز يشفع له في البلوى. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan wa 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha. Inna dzalika 'ala Allahi yasira. Likai la ta'saw 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Al-Hadid 22 Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kita limpahan karunia walau dalam kondisi bencana, wabah, taun yang luar biasa hari ini. Hari ini kita dalam sebuah musibah yang luar biasa, sebuah bencana, sebuah virus yang menggerogoti masyarakat kita, yang hari ini ratusan ribu orang terpapar virus corona dan puluhan ribu yang sudah meninggal. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, penyakit ini pasti adalah sudah Allah skenariokan. Dalam surat Al-Hadid Allah menyebutkan, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'a. Semua musibah yang terjadi di muka bumi atau di dirimu, sesungguhnya kami telah menulisnya di Lauhul Mahfuz. Apa hikmah yang luar biasa dari musibah yang terjadi saat ini? Pertama adalah kita tetap meyakini bahwa Allah lah satu-satunya zat yang paling berkuasa di muka bumi ini. Tiada satu zat pun yang lebih hebat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pertama ini harus menjadi landasan bagi kita untuk dapat senantiasa kita lebih meningkatkan lagi keimanan kita kepada Allah. Dengan kita meningkatkan keimanan kepada Allah, niscaya Allah akan senantiasa membantu kita. Tidak ada satu musibah pun kecuali Allah akan datangkan pengobatan darinya. Pada zaman dahulu, ketika zaman Rasulullah SAW, di zaman para sahabat terjadi musibah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan obat penawarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, tentunya bagaimana kita menyikapi tentang musibah yang terjadi saat ini, maka kita harus menyikapinya dengan sifat kehati-hatian, dengan sifat senantiasa waspada. Tidak boleh pula kita ceroboh ataupun pongah seakan-akan bahwa penyakit tersebut jauh dari diri kita. Bahwa sesungguhnya pastilah Allah punya skenario kepada kita bersama. Kenapa Allah timpakan musibah taun ini? Di samping mungkin banyak teori-teori konspirasi yang mengatakan bahwa taun ini dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab membangun sebuah penelitian untuk menghancurkan umat manusia. Mungkin saja itu banyak teori-teori yang melandaskan teori konspirasi hal tersebut. Tetapi kita sebagai seorang beriman tetap meyakini bahwa sesungguhnya pasti Allah akan memberikan jalan keluar kepada kita. Tetapi dengan beberapa persyaratan. Di antaranya kita harus senantiasa untuk menjaga diri kita, keluarga kita, dan masyarakat kita.
Yang pertama, kita menjaga kebersihan diri kita. Sesungguhnya Islam telah mengajarkan kebersihan di dalam hidup kita ini. Maka kita diperintahkan 5 kali minimal sehari semalam untuk kita melakukan wudhu, membersihkan diri untuk membersihkan anggota badan yang nampak. Maka kebersihan diri adalah salah satu indikator pertama untuk kita bisa terlepas daripada wabah yang luar biasa mencengkram ini. Kemudian yang kedua, sebagaimana yang juga dianjurkan oleh pemerintah, dan ini juga sebenarnya sudah berlaku ketika zaman sahabat dulu yang kita sebut dengan physical distancing, yaitu menjaga jarak antara satu kita dengan yang lainnya. Ketika terjadi wabah yang luar biasa di Syam, ketika saat itu puluhan para sahabat meninggal, Abu Ubaidah dan lain sebagainya meninggal mereka dalam peristiwa wabah di Syam, maka Amr bin As sebagai pemimpin saat itu memikirkan bagaimana caranya bisa terlepas dari wabah tersebut. Sehingga setelah beliau pelajari melalui data-data yang valid, beliau kumpulkan para tabib-tabib, beliau senaraikan dan beliau coba melakukan penelitian, riset dan lain sebagainya. Beliau mendapatkan kesimpulan bahwa physical distancing adalah salah satu cara untuk pengobatan yang paling efektif. Maka beliau suruhlah penduduk Syam pada saat itu untuk mereka mengungsi ke gunung-gunung, ke bukit-bukit yang jauh daripada keramaian. Tidak diperbolehkan oleh khalifah, oleh gubernur Amr bin As untuk orang berkumpul di pasar, di tempat keramaian dan lain sebagainya. Karena wabah penyakit adalah wabah yang ditimbulkan akibat daripada interaksi secara dekat. Maka inilah yang harus dilakukan. Yang kedua, kita jaga jarak, dan ini sesuai dengan apa-apa yang telah berlaku pada umat-umat terdahulu, bahwa sesungguhnya physical distancing ini telah dilakukan oleh para sahabat pada zaman-zaman dahulu. Dan tentunya yang ketiga, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, yang harus kita jaga saat ini adalah kita mampu untuk senantiasa berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama kita saling tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Marilah kita jadikan masjid-masjid sebagai pusat daripada tolong-menolong yang ada di antara kita. Kita jadikan sekolah-sekolah sebagai tempat melatih dan membelajarkan kebersamaan di antara masyarakat-masyarakat kita. Dan terakhir, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita jadikan sarana daripada keadaan ini sebagai kita untuk dapat senantiasa beristighfar, memohon ampun, kemudian bermunajat sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita bersama. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum